Waktu tidak akan menunggumu untuk kau melakukan hal yang baik. Waktu tidak akan menunggumu untuk kau melakukan perubahan. Maka, kalau bukan sekarang, kapan lagi untuk memulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, kali ini saya akan memberikan video kuliah umum ya. Kuliah umum gratis dari Profesor Akal Sehat kita atau Presiden Akal Sehat kita, yakni Bung Rocky Gerung. Jadi, ketika teman-teman ingin belajar sedikit tentang politik atau mendengarkan penjelasan dari Bung Rocky Gerung, silahkan simak baik-baik video ini dan boleh mungkin dipertimbangkan agar bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Jadi ambil hikmahnya gitu. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Dengan fasilitas ethics of care ala feminism. Ya, Mbak. Ini kan membantu untuk kita memetakan sebenarnya suatu kebijakan itu sebenarnya posisinya dia berdasarkan teori keadilan yang mana dan etiknya berdasarkan apa. Sehingga keadilan itu dihasilkan. Setelah kita tahu positioningnya di mana, bagaimana kita tahu itu kebijakannya adil atau tidak? Positioning mana yang itu menunjukkan itu kebijakannya menuju ke keadilan yang ultimate gitu ya, dan mana yang masih jauh dari konsep keadilan. Seperti itu. Dan yang kedua, saat kita tahu itu dan bagaimana kita bisa menggerakkan itu ya. Kebijakan itu kan suatu political process juga, suatu pertarungan narasi seperti tadi LGBT mungkin secara pengetahuan negara belum tahu, ini kan suatu pertarungan narasi, pertarungan framing of knowledge juga. Nah itu saat kita tahu di mana positioningnya dan pertanyaan pertama tadi, kebijakan itu adil atau tidak, dan kedua bagaimana menggeser itu menjadi lebih adil gitu ya. Pertanyaan itu mengandaikan asumsi bahwa civil society itu crystal clear dalam soal beginian. Kan itu soal, kan itu saya sebut tadi. Bagan idealnya begini nih. Kalau kita anggap bahwa ini harus dihasilkan, ini misalnya posisi jurau perempuan, ada libertarian di situ, ada rights di situ, tapi liberalnya agak besar dan ethics of care-nya lebih besar. Kondisi di sini, saya ulangi ya, kondisi ini dihormati nggak oleh sebetulnya stakeholder feminis Jakarta. Walaupun diterangkan secara agak, atau bukan secara agak, dengan sangat jernih. Misalnya, ini ada feminis juga, tapi dia dari sini, dari lokasi ini pergi ke partai politik, terus jadi penasihat gender di situ tuh. Kita senang. Tetapi dia tidak bisa menghasilkan output karena struktur dari partai itu adalah feodal. Maka yang terjadi adalah dia cicil kesepakatan atau wisdom di sini ke situ. Dan kita bisa tunggu kalau dia mayoritas menang di DPR, polisinya bisa berubah. Tapi bagaimana kalau dia gagal di situ tuh? Jadi variabel itu penting. Yang kedua adalah endurance dari so-called aktivisme itu, sustainability dari ide itu. Nah, saya terus terang mau mengatakan bahwa itu yang jadi window of vulnerability dari gerakan perempuan. Lain kalau status dari penjaga wilayah ini adalah akademisi. Dia nggak punya interest lain selain memaksimalkan argumentasi agar supaya ini terus dirawat dalam suhu teoritis itu. Tapi begitu dia pindah dari suhu teoritis ke suhu policy, mulai terjadi hal yang baik. Ilustrasi cepat-cepat misalnya begini, ini ya, ini bayangkan kita di sini ada di lokasi ini, besok 20% dari kita pergi ke partai politik.
Bagus sebetulnya, karena kita ekspor pikiran melalui fasilitas publik yang namanya partai politik. Diam-diam kita ingin agar supaya 20 orang itu sebetulnya alumni dari kafe membentuk kaukus perempuan di parlemen itu. Artinya, kan ini asumsi kita diam-diam kan, bikin kaukus perempuan. Kaukus itu isunya cuma soal LGBT, equality, dan seterusnya. Nah, kaukus itu mestinya lepas dari tutorisasi partai, karena itu dibikin kaukus itu. Tapi yang terjadi bukan begitu. Pengertian kaukus di sini adalah minta restu dari partai. Yang partainya patriarki, nggak mungkin ada minta restu pada partai patriarki kan? Kan itu problemnya. Yang dari dulu terjadi. Tiap kali kita bikin pelatihan, yang datang adalah mengatakan kita kaukus perempuan. Iya, tapi Anda masih bagian dari fraksi. Nggak mungkin. Padahal dia diberi kemewahan untuk mengucapkan kami kaukus. Apa artinya? Artinya dia nggak paham apa itu kaukus. Bahwa kaukus itu dihormati justru karena ada isu spesifik di mana masing-masing partai punya pengertian yang sama tentang isu itu. Jadi dia mau rapat kaukus tuh ya, saya tanya dulu sama ketua fraksi, boleh nggak ikut? Ya ngapain nanya ketua fraksi kalau Anda anggota dari kaukus itu? Ya? Iya, macam arisan kan, arisan isu itu. Bukan. Jadi itu hambatannya, kan itu saya mengerti soal itu. Lalu kita ngomel, nggak ngerti ya udah ikut pelatihan. Ya bukan dia nggak ngerti. Dari awal sebetulnya kita nggak disiplin di dalam menegakkan panji feminisme. Tapi itu soal yang ya ada di semua kelompok. Tapi tentu kita nggak pesimis begitu, tahu bahwa oke, nggak ada soal, yang penting ada akses ke situ untuk ya bikin seminar pakai banner feminis, paling nggak diganggu. Tapi begitu Menteri Menko-nya diganti oleh tokoh dari partai yang patriarki, nggak bakal lagi istilah feminis diizinkan muncul di forum seminar tuh. Setiap kali kita periksa misalnya di tempatnya Menteri Perempuan, siapa sekarang staf ahlinya tuh? Ya tergantung interest Menteri Perempuan. Bukan staf ahli yang menetap di situ sebagai think tank, tapi staf ahli yang melekat pada ideologi si menteri, dan menteri itu tidak dipilih berdasarkan akses dia pada pengetahuan perempuan, tapi berdasarkan pertimbangan komposisi lokal dari presiden. Kenapa mesti dari Papua? Ya karena Papua nggak ada representasi. Jadi bukan representasi kepentingan perempuan, tapi kepentingan geografi sebetulnya tuh. Tapi mesti dicari yang perempuan tuh. Jadi nggak clear cut sistem rekrutmen atau meritokrasi dalam demokrasi kita tuh. Baik, itu saja mungkin video kali ini. Silakan tanggapi di kolom komentar. Jadi sangat menarik apa yang dibahas tadi. Ada politik, ada feminisme, terutama nih bagi kalian kaum perempuan, feminisme. Ya jangan pernah merasa didiskriminasi persoalan, entah itu politik, entah itu dalam wilayah pemerintahan atau apapun itu. Jangan pernah merasa Anda didiskriminasi sebagai manusia, karena masing-masing manusia punya hak yang sama. Ya, karena apa ya? Di hadapan Tuhan yang membedakan manusia itu cuma imannya tuh. Siapa yang lebih yakin, siapa yang beriman kepada Tuhannya, maka itulah yang terbaik. Tuhan tidak pernah menilai apakah ia laki-laki atau perempuan. Tuhan tidak pernah menilai apakah tampilannya rapi atau apapun istilahnya. Tuhan tidak pernah menilai itu semuanya, bahkan dari pakaian kalian. Tapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan, apakah itu baik dan benar atau tidak. Oke bosku, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.